Mbak Yeni Wahid ya juga bercerita dan juga mengkritik ya tentang kinerja Polri tentang kinerja Polri yang selama ini menjadi sorotan masyarakat ya. Jadi yang terjadi di tubuh Polri saat ini, dia Mbak Yeni ya menyinggung nih Mbak Yeni banyak kasus yang melibatkan aparat kepolisian, mulai dari pengedoran siswa SMK di Semarang ya, si GRO itu ya yang didorong oleh si Robik itu ya yang koboi Semarang itu ya, hingga pengedoran warga sipil ya yang di Kalimantan Tengah yang itu loh, yang polisi ngedor warga dan mengambil mobilnya tanpa izin ya untuk dijual untuk beli sabun. Ya. Jadi Mbak Yeni di sini juga berkata ya bahwa polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Aduh ya. Membela yang lemah itu artinya kita selalu ada bersama mereka. Siap. Kita selalu ada untuk bekerja bareng mereka. Siap. Kita bekerja sama. Siap. Itu penting dan baik dengan mereka, memperlakukan sesama kita dengan baik, memperlakukan teman kita dengan baik. Kalian harus memperlakukan temannya dengan baik, karena biar bagaimanapun nanti temanmu ini yang akan bantuin kamu patungan untuk bayar pajak. Iya Mbak, ngerti. Iya kan? Stres aku Mbak, pajak itu naik terus. Iya, memang Mas pikir malam ini kenapa kita bikin di sini ada banyak kemeriahan, banyak segala macam, banyak hiburan. Soalnya mulai bulan depan kalian stres. Iya. Jadi kalian dihibur dulu supaya bulan depan bisa menghadapi realita. Gitu ya Mas ya. Makanya salamu Mas. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang. Budiman Arisandi, warga Palangkaraya. Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kali ini kita akan reaction ya dan juga menyimak ini Mbak Inayah Wahid, putri Gus Dur, putri almarhum Gus Dur ya. Sebentar saya pakai kacamata pedes sih. Kita akan menyimak Mbak Inayah ya, putri Presiden keempat Indonesia. Inayah Wulandari Wahid ya, yang memiliki selera komedi yang cukup tinggi dalam sebuah acara haul. Mbak Inayah tampil nyentrik ya. Penampilannya nyentrik ini di depan panggung ya, sambil roasting para pejabat yang hadir. Acara tersebut berjudul memperingati haul Gus Dur yang ke-15 ya, menajamkan nurani, membela yang lemah, yang digelar pada hari Sabtu tanggal 21 kemarin ya, bulan 12 tahun 2024. Di sana hadir pula para pejabat seperti Menteri PPPA dan Gubernur Jawa Timur Khofifah, ya itu kakaknya sendiri ya. Ini lucu banget ya. Jadi langsung aja kita simak ya. Setuju ya? Setuju ya Bu. Tapi ya ini loh, ini yang aku bingung dari tadi. Ini kan tuh lihat, ini banyak banget loh. Aduh, ini ada berbagai macam kelompok. Tapi aku kok dari tadi tuh nggak lihat tukang es teh. Tukang es tehnya. Tukang es tehnya itu sedang umroh Mbak. Oh lagi umroh. Sedang umroh. Aku nyari tukang es teh yang ada tukang oplet. Sidul. Tapi sini ada juga Pak es teh. Dul, warungnya tutup dulu. Iya, kok nggak ada tukang es teh, Pak? Iya, sedang umroh. Sedang umroh. Tapi es teh ada kok sini. Es teh ada? Oh, nggak mau aku kalau es teh biasa. Aku maunya es teh yang strong. Iya. Kayak aku tuh butuh es teh yang strong. Es teh yang strong yang bisa apa? Es teh yang strong itu rasanya seduhannya kuat.
Ya toh, keseduhannya kuat. Rasanya itu juga kuat. Saking kuatnya itu bisa nurunin jabatan. Nah, iki aku ora melu-melu. Saya berhenti dulu, Pak. Aneh, Mbak Inaya anaknya presiden sama aku sesuk jadi. Loh ini Lucu, penting loh, lucu, Mas. Mbak Inayah ini Supaya lucu publik ya. tahu. Iya. Namanya pengajian itu kalau ngomong itu harus baik. Jangan pengajian kok malah ngata-ngatain Dia orang. humoris. Iya kan, Gus Dur itu kalau ngelawak, kalau mau nyindir orang, ngeritik orang nggak apa-apa. Kritik tingkah lakunya, tapi jangan menghina orangnya. Apalagi kalau udah menghina orang yang dilemahkan. Padahal kan jelas, kita membela yang lemah kayak katanya Gus Dur, ya kan? Setuju. Gus Dur Kita itu harus ngelawak membela yang itu lemah. untuk membela yang Lemah. bukan untuk menghina-hina. Nanti kalau udah dihina-hina, jabatannya diambil nangis. Lagian loh Mas, Mas sampean juga jangan kayak dia Mas. Iya, Mbak. Jangan jabatan itu diperebutkan gitu Mas, gila-gilaan ngerebutin jabatan, jangan Mas. Kok kayak Gus Dur, apanya Gus Dur kok Hah? jabatan tidak perlu dibela dengan darah dan mataku. Persis Gus Dur bijak sekali Mbak Inaya. Wah enggak, itu kan Gus Dur Iya. kan bijak, makanya bilangnya tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Itu kan Gus Dur. Kalau saya kan versi rusaknya ya. Enggak. Saya cuma ngasih tahu ke Mas Priyo, jangan bela-belain jabatan-jabatan, terutama jabatan pemerintah itu nggak usah lah Mas. Mbak. Apalagi Mas Priyo, Nggih, nggak usah, Nggih, nggak punya. usah. Nggih punya. Soalnya bukan apa Mas Priyo, sehebat tadi kata Mbak Yeni, sehebat apapun kita, ya kan, sekuat apapun kita, setinggi apapun kita, kalau Anda punya jabatan pemerintah, Anda tetap di bawah Fufu Fafa. Wah. Iki aku mulai tenang. Aku mulai tenang. Aku yo melu mule Mas, aku yo melu mule. Dan juga putri yang keberapa ya, Mbak Yeni Wahid ya? Kakaknya apa adiknya Mbak Inayah ya? Saya malah nggak hafal nih. Putri Gus Dur ada berapa, kalau nggak salah ya perempuan semua ya. Ini Pak Mbak Yeni Wahid ya juga bercerita dan juga mengkritik ya tentang kinerja Polri, tentang kinerja Polri yang selama ini menjadi sorotan masyarakat ya. Jadi yang terjadi di tubuh Polri saat ini, dia Mbak Yeni ya menyinggung nih Mbak Yeni, banyak kasus yang melibatkan aparat kepolisian, mulai dari pengedoran siswa SMK di Semarang ya, si GRO itu ya, yang didorong oleh si Robik itu ya, yang koboi Semarang itu ya, hingga pengedoran warga sipil ya yang di Kalimantan Tengah. Yang itu loh, yang polisi ngedor warga dan mengambil mobilnya tanpa izin ya untuk dijual, untuk beli sabun. ya. Jadi Mbak Yeni di sini juga berkata ya bahwa polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Aduh ya. Jadi contohnya kayak Gama Rizky itu ya, atau GRO ya, siswa SMK 4 yang di Semarang itu. Dan juga Budiman Aresandi ya, warga Palangkaraya yang menjadi korban pengedoran polisi itu loh, oknum polisi ya. Yang didor cumplungnya itu, terus mobilnya diambil tanpa izin terus dijual untuk beli sabun itu. Korbannya bernama Budiman ya, di Palangkaraya. Dan Haryono ya, Haryono itu saksi pelapor yang saat ini masih dijadikan tersangka. Jadi Haryono saksi malah dijadikan tersangka, ya itulah kejadian yang ada di Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Mari kita simak Mbak Yeni Wahid. Kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang. Budiman Arisandi, warga Palangkaraya. Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka.
Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penistaan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan. Ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Harus baik, nggak boleh ngata-ngatain orang. Lah mosok mas, masa ya pelawak legendaris seperti Budayati Pesek ya dikata-katain, kan nggak ilok ya, nggak baik ya, nggak boleh. Bu, kan kalian juga paham ya, Budayati Pesek itu peseknya kan cosplay, ya kan? Budayati Pesek itu coba, oh, masa kalian nggak lihat sih?